Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan bersama keluarga, Ketua Takmir dan seluruh pengurus Takmir, para jamaah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di beberapa tempat masih ada sebagian yang terkena musibah, baik musibah banjir maupun musibah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan akibat dari musibah yang kita alami bersama. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, malam ini kita akan berbicara tentang Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang dimaksud dengan hari perhitungan ini adalah besok pada hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita dari kubur, lalu mengumpulkan kita di sebuah lapangan atau padang yang namanya padang mahsyar. Lalu masing-masing kita diberi buku catatan amal perbuatan kita masing-masing selama di dunia. Setelah itu, apa yang ada di dalam catatan itu ditunjukkan lalu dihisab. Dihisab dalam arti dihitung, lalu ditimbang, lalu melintasi siratal mustaqim. Ada yang masuk ke dalam surga, ada yang jatuh ke dalam neraka, wal iyadu billah. Nah, satu di antara ayat yang berbicara tentang hisab adalah surat Ali Imran ayat 30 yang akan kita bahas pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdhara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Yauma artinya hari. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Pada hari kiamat nanti tajidu kullu nafsin, setiap orang akan mendapatkan, setiap orang akan menemukan ma amilat, apa saja yang pernah dia perbuat, min khairin, apakah itu berupa kebaikan, muhdhara,
semuanya ada di depan mata. Wa ma amilat, begitu juga apa saja yang pernah dia perbuat, minsu, berupa keburukan. Artinya di dalam buku catatan yang diserahkan kepada kita, ada yang diserahkan dengan cara terhormat, ada yang diserahkan dengan cara tidak terhormat, tergantung isi bukunya. Kalau catatan amal perbuatan yang ada di dalam buku itu isinya lebih banyak baiknya, itu yang disebut dengan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Malaikat menyerahkannya dengan tangan kanan, orang yang menerimanya juga dengan tangan kanan, dan diserahkan berhadap-hadapan. Itu tandanya catatan yang ada di dalam buku ini lebih banyak kebaikannya. Sementara ada buku catatan yang utiya kitabahu wara'a dhahri, diserahkan dengan cara tidak terhormat, dilemparkan dari balik punggung. Yang menyerahkan juga tidak menghormati, yang menerima juga tidak terhormat. Karena apa? Ternyata catatan-catatan yang ada di dalam buku itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Nah, wa ma amilat min su, ketika orang mendapati bahwa perbuatannya dulu yang tertulis sekarang itu lebih banyak buruknya, tawaddu, dia ingin lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Dia setelah melihat buku catatannya kok jelek semua rapotnya, dia mulai berkhayal, seandainya hari kiamat ini diundur masih lama lagi. Seandainya seperti itu, aku kepingin hidup ke dunia kembali. Dan kalau kesempatan itu diberikan kepadaku, aku akan sholat lagi. Aku akan infak sedekah. Aku akan silaturahim. Aku akan belajar mengaji. Aku akan, tapi itu tidak mungkin. Makanya wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah jauh-jauh sebelum kiamat itu datang, jauh sebelumnya saat kita masih di dunia, Allah sudah memperingatkan, Allah sudah mentahdzir, Allah sudah memberikan rambu-rambu, Allah sudah memberikan kode, Allah sudah ngasih sinyal bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan besok ada hisabnya, ada perhitungan dan ada pertanggungjawabannya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Tapi jangan khawatir, Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, malam ini kita berbicara tentang hisab amal perbuatan kita. Sayyidina Umar sudah pernah mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya hasibu anfusakum, itungan dhewe awakmu. Qabla an tuhasabu, sadurunge meneh diitung ambek Allah.
Apa yang dihitung? Amal perbuatan kita. Hari ini dari kita bangun pagi sampai ketika mau tidur ini, apa amal-amal baik yang kita lakukan? Dihitung. Apa perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan hari ini? Ditotal sendiri, dihitung sendiri. Kebaikannya sekian, keburukannya sekian. Kira-kira saldonya ini saldo baik apa saldo buruk hari ini? Dihitung sendiri, kata Umar. Kalau ternyata saldo hari ini lebih banyak keburukannya, kita istighfar. Mudah-mudahan diampuni dosa kita, dan mudah-mudahan besok tidak mengulangi lagi. Kalau setelah dihitung saldonya lebih banyak kebaikannya, kita ucapkan alhamdulillah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan besok bisa melanjutkan lagi. Itu muhasabah di dunia ini. Wazinu anfusakum a'malakum, kata beliau, timbangan dhewe kelakuanmu qabla an tuzanu, sebelum besok di hari kiamat ditimbang oleh Allah. Mumpung belum ditimbang di akhirat, di dunia ditimbang sendiri. Lebih berat mana? Lebih berat baiknya atau lebih berat buruknya? Seperti tadi hitung-hitungan. Kalau lebih berat kebaikannya, alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa melanjutkan, syukur-syukur bisa meningkatkan. Kalau naudzubillah lebih berat itu keburukannya, kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan mudah-mudahan besok bisa mengganti dengan yang lebih baik. Begitu kata Sayyidina Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itungan dhewe amalmu sadurunge meneh diitung ambek Allah pas dina kiamat. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, timbangan dhewe amalmu sadurunge meneh ditimbang ambek Allah pas dina kiamat. Apa bedanya? Kalau kita timbang di dunia, ada ruginya, masih ada waktu untuk memperbaiki. Tapi kalau nanti ditimbang di akhirat, ternyata banyak buruknya, tidak ada waktu untuk perbaikan, tidak ada. Seperti ini detail-detailnya hisab pada hari kiamat itu. Ini saya kutip dari AI. Pointer pokoknya AI itu. Ada istilahnya, ada penjelasannya, sak dalil-dalile ngerti. Mbuh sekolah biyen nandi AI itu. Itu pinter. Hisab hari kiamat itu dikatakan detil, jelimet. Bapak Ibu sekalian, kita beli pasir itu yang dump truck itu, atau beli sirtu, atau beli pedal uruk, ditimbang ukurannya pakai apa? Pakai ton atau kubik. Berapa ton? Begitu Pak Haji, pakai ton. Pakai ton. Berapa ton? Tidak mungkin kilo. Beda lagi kalau kita nimbang rambutan. Pakai apa nimbang rambutan? Ukurannya kilo. Lebih kecil lagi. Beda lagi kalau kita nimbang emas. Pakai gram. Semakin berharga kualitas barangnya,
Dalam satu ukuran semakin detail satuan ukurannya. Nah sekarang amal kita Bapak Ibu sekalian ditimbang pakai apa? Ton tidak, kilo enggak, gram tidak. Amal kita itu nanti di hari kiamat hitungannya pakai satuan ukuran dzarrah. Apa dzarrah itu? Dalam bahasa ilmu pengetahuan atom. Jauh lebih kecil dari debu. Itu Allah menghitung amal kita itu dengan satuan yang timbangannya kecil. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, kalau itu perbuatan baik akan dibalas nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, jauh lebih kecil dari timbangan emas, kalau itu buruk akan ada balasannya. Apa ndak takut kita? Makanya di dalam surat Al-Kahfi ketika ada orang dikasih catatan amalnya, kemudian dia baca sendiri, itu mali hadzal kitab, iki catatan model opo iki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kuwabe sing tak lakoni biyen, cuwilik gedhe. Lho kok ana kabeh catetane? Iki buku model opo iki? Itu nanti di hari kiamat. Sudah tidak ada kesempatan balik memperbaiki, tidak ada. Maka jangan pernah menganggap ringan perbuatan baik. Kalau ada waktu, ada kesempatan, lakukan. Nanti akan ada timbangannya. Tapi sebaliknya, jangan pernah menyepelehkan perbuatan buruk. Gak apa-apa ngene kok, iki dosa cilik, gak apa-apa. Jangan pernah begitu, karena semua itu ada catatan dan besok akan ditampakkan. Wal'iyadzubillah. Dan timbangan di akhirat gak ono imbo. Tidak bisa imbo saidik dikurangi saidik, tidak bisa pas. Yang kedua, yang ditimbang itu semuanya, tidak ada yang terlewat. Komprehensif. Seluruh amal manusia dan jin, besar dan kecil, semuanya ditimbang. Tidak ada yang kelewat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, kecil besar illa ahsa, semua ada hitungannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada balasannya, sekecil apapun, apa saja yang pernah dilakukan. Dilakukan orang pada waktu siang atau malam dicatat. Dilakukan orang pada saat banyak orang seperti ini atau di saat sendiri dicatat. Semuanya. Yang ketiga, adilnya bersifat mutlak. Tidak ada yang dizolimi sedikit pun. La tudzlamu nafsun. Tidak ada orang yang di hari kiamat lalu keliru nyatet, tidak ada. Salah hitung tidak ada, timbangannya miring tidak ada. Di dunia mungkin keadilannya tidak mutlak. Ada yang bicara adil tapi tidak adil. Ada yang logonya itu timbangan lurus tapi miring ternyata prakteknya. Ada. Dan yang keempat, cepat. Seluruh makhluk yang kumpul di padang mahsyar dihisab dengan sekali waktu selesai.
Tidak seperti antrian di sini, ya, di dunia. Harus ngantri satu-satu, ndah. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan ini semua di padang mahsyar dalam waktu singkat dan cepat. Semua orang kumpul di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai nanti manusia terakhir yang lahir pada hari kiamat kumpul. Kita tidak bisa membayangkan berapa jumlahnya. Semua berkumpul tanpa pakaian apapun, telanjang bulat, laki-laki perempuan, berbaris di depan, di belakang nabinya masing-masing. Aisyah ketika mendengar sabda Nabi ini sempat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau laki-laki perempuan semua tidak pakai pakaian, apakah tidak ada orang yang melihat ke sana, melihat ke sini?" Kata Nabi, tidak ada. Semua orang fokus, takut memikirkan apa yang ada di depannya. Yaumul hisab, al-mizan, siratal mustaqim, neraka jahanam. Sehingga tidak sempat orang sampai ngelirik kanan, ngelirik kiri, tidak sempat. Semua fokus, ketakutan. Semua berbaris di belakang Nabi dan pemimpinnya masing-masing. Pada saat itu matahari mendekat sedekat-dekatnya di atas kepala. Lalu banjir keringat karena panas. Orang akan tenggelam di dalam banjir itu sebatas dosa yang pernah dia lakukan saat hidupnya. Kata Nabi, ada orang yang tenggelam dalam banjir sebatas mata kakinya, Ka'bain. Banjir di dekat ke utara segitu. Tadi saya lewat situ segitu. Ada yang tenggelam dalam banjir itu ala rukbataihi, sedalam kedua lututnya. Ada yang tenggelam dalam banjir ala batnih, separuh tubuhnya, perutnya. Mungkin uripe apik separuh, beling separuh waktu di dunia dulu. Ada yang tenggelam, kata Nabi, ala unukih, sebatas lehernya. Tenggelam dalam banjir, yang kelihatan leher ke atas. Kayak cilik nome betik, pensiun loh, sobo masjid. Nah itu tenggelam segini. Wis rodok-rodok tuwa iku sobo masjid. Itu tenggelam segitu. Bahkan kata Nabi ada yang yaghmisu gumsan, tenggelam kelem beledes dalam banjir itu. Naudzubillah. Kayak cilik sampai mati dosa tok. Sampai matine itu loh suul khotimah. Naudzubillah. Itu keadaannya menggambarkan hidupnya dulu. Dihisab semuanya, tidak ada yang tertinggal. Dibukakan catatan amalnya. Tapi ingat, di panas seperti itu, di banjir keringat seperti itu, ada yang kata Nabi sab'atun, 7 macam, 7 kelompok orang, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah pada saat semua orang tidak dapat. Nah itu ada hadisnya panjang. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang baik. Itu golongan pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang tidak kepanasan, tidak kebanjiran, mereka-mereka itu. At-tajirus saduq fi dhillil arsy yaumal qiyamah, pedagang, pengusaha, pebisnis yang jujur nanti akan mendapat naungan di sisi Allah di saat semua orang kepanasan. Pedagang. Setelah itu prosesnya ditunjukkan buku catatannya, dihisab,
kemudian ditimbang, lalu di depannya ada siratal mustaqim. Antara padang mahsyar dengan surga ada apa namanya? Siratal mustaqim itu apa? Bahasa Lamongannya apa nih? Jembatan lah, enak lah nih, so longgar, so sepeda motoran barang. Uwot, nah uwot pun masih enak. Sirat, sampai ada orang yang menggambarkan titian serambut dibelah 7. Itu duduk judul film loh itu. Saking sulitnya menyeberang di situ. Kita semuanya akan melewati itu, tidak ada yang tidak. Wa imminkum illa wariduha. Semua akan melewati situ. Mau yang soleh, mau yang tidak soleh, mau yang ahli surga, mau yang takdirnya neraka, semua lewat situ. Nabi juga menggambarkan model macam-macam orang melintas di atas siratal mustaqim itu macam-macam. Ada yang kata Nabi, orang melintas di situ kalbarqi, seperti kilat, set, swarga. Memang orangnya baik di dunianya. Tidak pernah dikalahkan orang kebaikannya. Set, surga. Ada lagi orang kedua yang yajri jarian, lari cepat, melintas dari langkah pertama sampai bibir surga itu yajri jarian, lari cepat, masuk surga. Orang soleh, tapi tidak sesoleh yang kilat tadi. Yang ketiga ada orang yang yuharwilu harwalatan, melaku klewas-klewes. Apa bahasa Lamongan ini, klewas-klewes? Jalan kaki santai, noleh ngiwo nengen balik lurus maneh. Surga juga. Ini mungkin dulu ke masjid tapi kari terus sholatnya mungkin ini. Klewas, ono adzan wis geragap-geragap. Sudah komat sik mlebu masjid. Ya mlebu swarga, tapi ya begitu itu. Ada yang keempat, jalan 10 langkah jatuh dia. Naudzubillah. Jatuh ke dasar neraka, diazab sesuai dengan dosanya. Kalau tukang fitnah, tukang bikin nge-share berita-berita yang bikin masyarakat gaduh, diketok ilate. Tarik mana, ketok mana, buatek mana, ketok mana, sampai habis dosa lisannya, krengkel-krengkel munggah naik. Menemukan siratal mustaqim, jalan lagi. 20 langkah jatuh lagi. Ternyata dosanya bukan hanya lisannya, minum khamr juga dia ternyata. Sesuai dengan dosanya dikasih minuman. Minta minuman yang dingin karena neraka panas, minta minuman yang dikasih oleh malaikat sodid, dingin memang, tapi sodid itu campuran antara darah dan nanahnya orang ahli neraka. Adem iki ngomben iki. Mungkin dari luar kayak es teler begitu mungkin dari luar. Bosen pingin yang anget, hadid. Ada minuman namanya hadid di neraka, yang itu cairan dari timah yang dibakar sampai mencair. Yang kata hadid begitu diminum rontok seluruh organ tubuhnya, dikembalikan lagi, minum lagi, rontok lagi terus sampai habis dosanya. Begitu seterusnya, 30 langkah jatuh lagi, diadab sesuai dengan dosanya. Alhamdulillah, akhirnya muncul juga di surga. Mungkin teman-temannya tanya, nang dia rek suwe nih. Begitu proses. Tapi ada juga kata Nabi orang yang terus berjalan normal, tinggal selangkah jatuh dan tidak pernah muncul kembali. Kira-kira uripe piye biyen? Salat
poso, ngaji, ape mati lho neko-neko zina. Pas zina mati. Su'ul khotimah wal iyadzubillah. Ya, karena itu kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah. Amin. Ada satu hadis yang mengingatkan kita tentang yaumul hisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Kita masih baru saja meninggalkan bulan Rajab, bulan di mana sholat itu diwajibkan pertama kali. Inna awwala, sungguh yang paling pertama, ma yuhasabu bihil abdu, ketika hamba itu perbuatannya dihisab, yaumal qiyamati, pada hari kiamat besok, min amalihi, perbuatannya apa? Sholatuhu, sholatnya. Ibadah kita banyak, bukan hanya sholat, tapi yang paling pertama dihisab, dihitung, dimintai pertanggungjawaban nanti sholat. Para jamaah sekalian, seluruh syariat Islam itu disyariatkan Nabi di bumi ini, malaikatnya yang turun, wahyu yang diturunkan kepada Nabi saat Nabi di bumi. Khusus sholat tidak begitu. Nabi yang dipanggil menghadap Allah di langit yang ketujuh, di atasnya lagi, di situ kewajiban sholat itu diberikan. Apa maksudnya? Sholat ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka perhatian kita juga harus beda. Termasuk nanti di hari hisab, di yaumil qiyamah, sholat itulah yang pertama kali dihisab. Fa in saluhat, jika sholatnya baik, faqad aflaha, bejo wong iku. Wa anjaha, dan dengan sholat yang baik itu bisa menyelamatkan, ngatrol amal-amal perbuatan yang lain. Wa in fasadat, kalau sholatnya jeblok, sholatnya amburadul, sholatnya tidak baik, faqad khoba, kecewa dia saat itu. Wa khosiro, rugi dia saat itu. Kecewa tidak ada obatnya, rugi tidak ada tambahannya, selesai sudah di akhirat. Mari kita lihat rukun Islam yang 5 itu. Selain syahadat, syahadat, sholat, setelah itu ada zakat. Bapak ibu sekalian, zakat itu wajib, baik zakat mal maupun zakat fitrah, wajib. Tapi wajibnya zakat itu ada nisabnya, ada batas minimal di mana jika terlampaui itu baru wajib zakat. Ada nisabnya. Punya emas, punya uang tunai, nisabnya 85,6 gram. Apalagi sekarang hari ini emas antam 2.900.000. Itu kalikan 86 gram piro. Artinya nisabnya uang tunai emas itu tinggi sekarang. Di bawah itu belum wajib. Peternak-peternak yang punya kambing banyak, nisabnya kambing itu 40 ekor. Yang di atas itu zakatnya cuma 1. Di bawah itu tidak wajib. Jadi kalau ada di antara kita seumur hidup miskin terus, mudah-mudahan tidak, seumur hidup mustahik terus, tidak pernah muzaki,
ndak berdosa karena memang belum kena wajib. Ndak apa-apa, ndak usah izin. Memang di hadapan Allah belum wajib kok. Hartanya belum mencapai nisab, itu zakat. Seumur hidup ndak zakat ndak apa-apa. Puasa Ramadan wajib. Tidak ada, atau kalau ada orang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i 1 hari saja, disengaja, tidak bisa digantikan oleh puasa seumur hidupnya. Begitu hadisnya, saking wajibnya. Tapi puasa Ramadan itu suatu ketika ada diskonnya, suatu ketika bisa diganti. Wanita yang haid, wanita yang nifas diganti di waktu yang lain. Ada keringanannya. Orang sakit bisa diganti di hari yang lain, di waktu yang lain. Musafir jika memang berat bisa diganti. Orang sepuh yang tidak bisa apa-apa lagi, sakit keras, tidak bisa apa-apa lagi, tidak puasa, tidak apa-apa, diganti fidyah. Tidak puasa, tidak apa-apa. Ada diskonnya, ada gantinya, ada waktunya, ada fidyahnya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang kelima, haji. Sejak awal Allah sudah mengatakan haji itu wajib, tapi manistata'a ilaihi sabila, bagi yang memang punya istita'ah. Istita'ah itu kemampuan. Kemampuan itu apa? Bayare wis lunas. Sing ditinggal ono sing jagane mangan. Awake sehat. Dalane aman. Terus pancene antriane wis oleh panggilan. Nek durung oleh panggilan mboten angsal nyerobot. Celuk KPK lho ngono ya, hati-hati ya. Itu istita'ah. Wajib bagi yang sudah mustati, sudah punya kemampuan. Yang belum mencapai tingkat istita'ah, seumur hidup sampai mati durung haji, ndak apa-apa, gak dosa. Memang gak mampu kok. Suami istri dua-duanya belum haji, ndak apa-apa. Saanak putune lho gak ono sing haji, ndak apa-apa kalau memang belum mampu. Zakat, puasa, haji begitu, tidak dengan sholat. Tidak. Sholat tidak ada diskonnya, kecuali tidak bisa berdiri karena tidak kuat, duduk. Tidak bisa duduk, tiduran, berbaring, sak mampune. Berbaring pun masih sakit. Ini yang nunggu di rumah sakit itu bimbing sholat di telinganya. Tayamum ditayamumkan, sholat dibisii. Itu tugasnya yang nunggu orang sakit di rumah sakit. Ojo mek ngentekno jeruke tok ae. Ndak itu. Bimbing sholatnya itu yang penting. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan hidupnya, nafas sudah berhenti, jantung sudah berhenti, selesai. Sepanjang nafas masih ada, tidak bisa sholat itu ditinggalkan. Tidak bisa. Beda Bapak Ibu sekalian. Karena di hari kiamat yang menentukan ini sholatnya. Karena itu Bapak Ibu ke masjid bagus, ajak semua anaknya ke masjid. Supaya kita masuk surga itu sekeluarga. Sholat terutama, itu yang pertama sholatnya. Jadi sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Sebanyak apapun problem hidup kita, jangan sholat jadi pelampiasan ditinggal. Enggak. Justru problem itu akan dibantu oleh Allah menyelesaikannya jika kita tunaikan kewajiban sholat. Wasta'inu bisabri
wassalah, kita minta tolong kepada Allah itu porskotnya sabar, porskotnya sholat. Kalau kita memperbaiki sholat kita, Allah bantu perbaiki hidup kita. Itu. Nah, sholatnya amburadul kok uripe kepengin mapan, mustahil. Sholat ditinggalkan kok problem pengen hilang, ndak bisa. Wong sing sholat aja masih punya problem, apalagi yang ndak sholat. Gitu. Jadi itu, fa'in soluhat, kalau sholatnya baik, faqad aflah, dia beruntung, wa anjah, menyelamatkan amal-amal yang lainnya. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, faqad khoba, dia akan kecewa, getun, wa khasira, rugi. Itu fa inin takoso min faridatihi syai'an. Kalau dia sudah sholat tapi kurang sempurna, ini sholat maghrib 3 rakaat, sing 2 rakaat ngelamun, sing diterima mek 1 rakaat. Memang ada begitu. Nabi mengatakan, kam min musallin lam tuqbal sholatuhu illa thulutha. Ada banyak orang sholat sing diterima mek 30%. Ada. Lah sing 70 ya nulis kulaan, ya nyusun nyaur utang, ya macam-macam. Ada sholat zuhur 4 rakaat yang diterima Allah separuh, yang separuhnya ndak. Sholat subuh 2 rakaat yang diterima cuma 1 rakaat, yang 1 ndak. Itu fa'inin taqasa min faridhati syai'an. Dia sudah melaksanakan kewajiban, sholat fardu sudah ditunaikan, tapi intaqas, kurang hitungannya. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Ini syafaat Allah turun memberikan kebijakannya. Unzuru, Allah perintahkan malaikat deloken, hal li abdi min tatawwu, hambaku iku duwe tabungan salat sunah ta. Ini fardune dilakoni tapi gak sempurna. Piye carane? Deloken bek-beke ya salat duha arang-arang, bek-beke kok salat tahajud nek nok namirotok sak minggu pisan, bek-beke ono, golek ono. Hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku sing model ngono iku duwe catetan salat tatawwu, salat sunah, fayukammilu biha man taqasa minal fardhah. Ndak apa-apa, catatan tabungan sholat sunnahnya itu dipakai untuk melengkapi kekurangan sholat fardunya. Gak apa-apa rek, fardu bolong-bolong titik, sholat sunnah tak akei. Tidak begitu. Iku lak ngakali. Fardune gak dilakoni kok sunnahe ngoyo. Tidak bisa begitu. Thumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Nah, kemudian cara menghitung amal-amal setelah sholat koyok ngono. Itu dawuh Allah kepada malaikat. Misalnya tentang zakat. Hambaku ini zakat enggak? Ya Allah, sepanjang hidup mustahik terus. Ya enggak apa-apa. Tapi deloken, mosok miskin gak tahu sedekah belas seumur hidup. Mas yo gak zakat ya gak apa-apa, memang gak wajib. Tapi mosok yo gak infak. Mosok Jumatan iku 1000 gak tahu nggawa duit. Nemen ya gitu. Itu. Kalau ndak ada yang wajib, cari yang sunnah. Puasa juga begitu. Puasa Ramadan ada kurangnya, mosok ndak pernah sih seumur hidup puasa sunnah itu ndak pernah. Mosok sih. Ini bisa jadi loh ya. Di antara kita ini poso itu ya mek Ramadan tok, itu ada. Padahal mingguan ada Senin Kemis. Bulanan ada Ayyamul Bid.
Tahunan ada, hari-hari tertentu. Masa ndak pernah puasa sunah belas seumur-umur? Apa wis yakin Ramadan iku bener ngono? Nah, ndak boleh begitu. Nah, ini betapa para jamaah sekalian untuk lolos dari jeratan catatan yaumul hisab itu berat. Ibarat ayak kerep ayak niku. Ngertos ayak nggih? Ayak. Dudu ayake pasir tukang batu. Kabeh lolos itu. Tapi ayake napa? Terigu. Nek wong Lamongan jaring. Jaringe iku kerep iki. Jaring napa niku? Dawu nggih. Nah lapo dawu ada di jaring bareng. Ah niku. Itu. Makanya kembali ke kata-kata Umar bin Khattab tadi, hasibu anfusakum. Itungan dhewe sik. Awakmu itungan. Qabla an tuhasabu, sadurunge meneh diitung ambek malaikat. Wazinu a'malakum. Timbangan sik lah kelakuanmu, amalmu iku. Qabla an tuzan, sadurunge meneh ditimbang ambek malaikat. Kalau dihitung sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau dihitung besok di hari kiamat, kapan? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kata-kata sinten niku? Idalailalan. Nah, itulah para jamaah sekalian. Jadi sekali lagi ayat ini mengingatkan kita pada yaumul hisab, hari kiamat, di mana seluruh amal perbuatan kita akan dihitung dan selanjutnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan besok Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.